Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Syariah Corner, podcast yang bakal ngobrol santai seputar ekonomi dan perbankan syariah. Walaupun santai, semoga tetap bisa menambah wawasan buat kita semua ya. Kenalin, aku Lilis yang bakal jadi host di episode kali ini. Nah, sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu nih, pernah gak sih kalian dengar orang bilang bank syariah sama aja kok sama bank biasa? Cuman istilahnya aja yang diganti. Atau mungkin ada juga yang bilang katanya bank syariah nggak pakai bunga, tapi kok tetap nyicil. Jujur aja, dulu aku juga sempat bingung dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Makanya hari ini kita bakal ngobrol dan mengupas semuanya dari awal, biar kita sama-sama paham. Udah ada dua narasumber nih yang siap menemani kita. Halo Kak Deja, apa kabar? Halo Lilis, alhamdulillah baik. Halo juga buat teman-teman yang lagi nonton podcast ini. Yang pastinya saya berharap di diskusi kali ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bank syariah. Amin. Terima kasih ya Kak sudah hadir. Nah, satu lagi nih narasumber kita. Halo Kanela. Halo Kak Lilis, halo semuanya. Senang banget bisa gabung di podcast kali ini. Mudah-mudahan obrolan kita di sini itu santai tapi tetap bermanfaat ya. Siap. Nah teman-teman, di episode kali ini kita bakal fokus membahas satu topik yang menurutku sih menarik banget ya, yaitu perbedaan akad murabahah dan bagi hasil. Mungkin buat yang belum terlalu familiar, dua akad ini sering banget dipakai di bank syariah, tapi ternyata masih banyak loh yang belum tahu bedanya. Jadi kita bakal bahas mulai dari pengertiannya, cara kerjanya, kenapa murabahah lebih banyak dipakai, sampai apakah benar bank syariah itu sama dengan bank konvensional. Pokoknya kita bakal bahas pelan-pelan ya. Oke Kak Dija, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Kalau sebenarnya di bank syariah itu ada banyak jenis akad ya? Iya betul, jadi kalau kita bicara tentang pembiayaan di bank syariah, sebenarnya ada cukup banyak akad. Tapi yang paling sering dibahas itu tentang akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Kalau disederhanakan, akad-akad ini dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah akad yang hasilnya sudah dipastikan dari awal. Yang kedua adalah akad yang hasil akhirnya masih bergantung pada kondisi usaha. Nah, murabahah masuk ke dalam kelompok pertama, sedangkan mudharabah dan musyarakah masuk ke kelompok kedua. Berarti memang dari awal konsepnya sudah beda ya? Benar, makanya kadang orang suka membandingkan murabahah sama bagi hasil. Padahal sebenarnya tujuan keduanya juga berbeda. Kalau murabahah itu akad jual beli, sedangkan bagi hasil lebih kerjasama antar usaha. Oke, sekarang kita bahas murabahah dulu. Jujur nih Kak, kalau dengar kata murabahah, aku dulu mikirnya rumit banget. Padahal ternyata kalau dijelaskan sederhana, mungkin gampang kali ya. Iya, sebenarnya konsepnya tuh sederhana kok. Misalnya kamu beli motor untuk berangkat kerja, harga motornya itu 25 juta, tapi tabungan kamu ini belum cukup. Nah, daripada bank yang ngasih uang ke kamu, terus kamu yang membeli, bank ini justru membeli motor itu terlebih dahulu dari dealernya. Setelah motornya jadi milik bank, baru nih bank menjualnya lagi ke kamu dengan harga yang sudah ditambah keuntungan dan margin. Jadi yang dijual itu motornya, bukan uangnya. Nah, ini nih yang sering bikin orang salah paham. Banyak yang mengira bank syariah cuma kasih pinjaman uang seperti bank biasa. Padahal ternyata prosesnya beda ya. Betul, dalam syariah itu ada aturannya. Jadi bahwa seseorang itu tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki. Makanya bank itu harus benar-benar membeli dan menguasai barang itu dulu. Jadi setelah itu baru dijual ke nasabah. Terus keuntungan bank dapatnya dari mana? Nah, dari margin tadi itu kan misal harga motornya 25 juta. Bank dan nasabah ini sepakat kalau marginnya itu 3 juta. Berarti harga jualnya itu menjadi 28 juta. Nah, angka 28 juta ini yang nanti dicicil oleh nasabah. Berarti sejak awal kita sudah tahu total yang harus dibayar ya? Iya, dan itu tuh membuat banyak orang merasa lebih tenang karena dari awal udah jelas nih berapa total harganya, berapa cicilan per bulannya, dan kapan selesainya. Jadi tidak berubah-ubah selama pembiayaan. Kalau misalnya nih,
Di tengah jalan, harga motor naik atau kondisi ekonomi berubah. Gimana? Apa cicilannya ikut berubah atau tidak? Enggak, justru itu salah satu kelebihan dari murabahah. Begitu akan disepakati, harga jualnya sudah tepat. Jadi walaupun harga pasar naik, cicilan nasabah tetap sama. Sebaliknya, kalau harga pasar turun, pun bank juga tidak akan merubah harga yang sudah disepakati. Jadi kedua belah pihak sama-sama mempunyai kepastian. Oh, pantes ya. Banyak orang yang memilih murabahah untuk membeli rumah atau kendaraan karena mereka sudah bisa menghitung pengeluaran setiap bulannya tanpa khawatir cicilannya berubah. Makanya murabahah itu masih menjadi akad yang paling banyak digunakan di bank syariah karena sederhana, jelas, dan juga mudah dipahami oleh masyarakat. Nah teman-teman, sekarang kita sudah mulai paham kan tentang murabahah. Tapi muncul pertanyaan lain, kalau murabahah memberikan keuntungan yang sudah pasti, lalu bagaimana dengan akad bagi hasil? Apakah benar keuntungan bank bisa berubah-ubah? Dan kalau usahanya rugi, siapa yang menanggungnya? Nah, itu yang bakal kita bahas. Oke nih, tadi kita udah ngobrol cukup banyak soal murabahah. Dari situ kita tahu kalau akad ini memberikan kepastian harga dan cicilan dari awal. Nah, sekarang kita masuk ke akad yang sering disebut sebagai ciri khas bank syariah, yaitu akad bagi hasil. Jujur nih Khadijah, kalau dengar istilah bagi hasil, kebanyakan orang langsung mikir, oh berarti untungnya dibagi dua. Padahal kenyataannya nggak sesederhana itu ya. Iya bener banget, banyak yang mengira bagi hasil itu tinggal bagi keuntungan 50-50, padahal mekanismenya lebih kompleks dari itu. Kalau murabahah, hubungan bank dengan nasabah itu seperti penjual dan pembeli, sedangkan pada akad bagi hasil, hubungan mereka berubah menjadi mitra usaha. Artinya, bank cuma bukan memberikan dana, tapi ikut menjadi bagian dari usaha tersebut. Berarti bank ikut percaya sama usaha yang dijalankan nasabah. Betul, makanya dari akad ini bukan hanya modal yang penting, tetapi juga kepercayaan. Karena keuntungan yang diterima bank itu pasti nanti tergantung pada hasil usaha yang dijalankan oleh nasabah. Nah, ini menarik nih. Kalau misalnya usahanya lagi ramai, otomatis keuntungan bank juga ikut besar, atau tidak? Ya, sebaliknya, kalau usaha lagi sepi, keuntungan bank juga ikut turun. Jadi, bank nggak bisa menentukan dari awal kalau misalkan saya harus untung 10 juta dalam setiap bulan. Yang disepakati itu presentasi pembagiannya. Oke, biar lebih gampang dipahami, kita pakai contoh aja ya. Misalnya nih, ada seseorang yang ingin membuka usaha. Kira-kira ilustrasinya seperti apa ya Kanela? Boleh. Misalnya ada seorang pengusaha, namanya nih Pak Andi. Pak Andi ini punya usaha coffee shop yang lumayan ramai karena pelanggannya ini makin banyak. Beliau ini kan membuka cabang baru nih. Masalahnya modal yang dibutuhkan itu sekitar 200 juta. Sementara tabungan Pak Andi ini baru 1 juta. Nah, akhirnya Pak Andi ini mengajukan kerjasama nih sama bank syariah. Berarti masih kurang 100 juta ya? Betul, kalau menggunakan akad musyarakah, bank itu bisa ikut menambah modal 100 juta, jadi total modal usahanya itu 200 juta. Di sini bank dan Pak Andi itu sama-sama menjadi pemilik modal gitu. Terus nih ya, keuntungan usahanya itu dibaginya bagaimana? Misalnya mereka sepakat menggunakan nisbahnya ini 60/40. 60% untuk Pak Andi, sementara sebagai pengelola usaha ya 40%-nya itu untuk bank. Nah, kalau bulan pertama itu keuntungan bersih usahanya 20 juta. Berarti Pak Andi ini mendapat 12 juta dan bank mendapat 8 juta. Kalau bulan depannya ternyata lagi sepi, misalnya keuntungan bulan kedua itu cuma 8 juta, ya otomatis Pak Andi ini sekitar 4.800.000 ya, sedangkan dari pihak banknya itu dapat 3.200.000. Jadi memang berubah mengikuti kondisi usahanya. oh jadi nggak ada angka yang pasti ya? Iya, makanya disebut bagi hasil. Kalau usahanya naik, semua ikut menikmati, tapi kalau usahanya turun, ya semua juga ikut merasakan gitu. Nah,
Terus kalau usahanya sampai rugi, itu gimana? Ini pasti banyak yang penasaran nih. Kalau kerugiannya memang murni karena kondisi usaha, misalnya ekonomi lagi lesu atau daya beli masyarakat turun, maka bank juga ikut menanggung resiko. Jadi, bank tidak hanya bisa meminta keuntungan ketika usaha memang tidak menghasilkan laba, tapi juga berbeda kalau kerugian itu memang terjadi karena pengelola lalai atau melakukan kecurangan. Berarti dalam akad ini ada istilah untung sama-sama, resiko juga sama-sama kali ya? Nah, itu kalimat yang paling gampang dipahami. Dalam ekonomi Islam, ada prinsip al-gumyu bil gumyi. Artinya, kalau ingin mendapatkan keuntungan, kita harus siap menanggung resiko. Jadi, nggak boleh tuh hanya menikmati untungnya saja. Menurutku konsep ini menarik sih, karena bank itu bukan cuma datang saat menerima keuntungan, tapi juga ikut bertanggung jawab ketika usaha sedang tidak baik-baik saja. Betul. Makanya banyak yang mengatakan kalau akad bagi hasil itu lebih mencerminkan semangat kemitraan. Bank dan nasabah sama-sama bekerja supaya usahanya ini berkembang, bukan hubungan antara pihak yang meminjam uang dengan pihak yang berutang. Tapi kalau dipikir-pikir, sistem seperti ini pasti lebih rumit ya, karena bank harus tahu benar bagaimana kondisi usaha nasabahnya. Ya, bank harus melihat laporan keuangan, perkembangan usaha, bahkan kadang melakukan evaluasi secara berkala karena keuntungan bank itu benar-benar bergantung pada kondisi usaha tersebut. Berarti dibanding murabaha, akad bagi hasil memang membutuhkan komunikasi yang lebih intens antara bank dan nasabahnya. Sekali, makanya setiap akad punya kelebihan dan tantangannya masing-masing. Murabaha lebih sederhana dan memberikan kepastian, sedangkan bagi hasil lebih fleksibel, tetapi membutuhkan kepercayaan dan pengawasan yang lebih besar. Nah teman-teman, sekarang kita sudah tahu murabaha dan bagi hasil ternyata punya konsep yang benar-benar berbeda loh. Satu berbasis jual beli, yang satu lagi berbasis kerjasama usaha. Tapi muncul pertanyaan baru nih. Kalau akad bagi hasil dianggap lebih mencerminkan semangat ekonomi Islam, kenapa justru bank syariah lebih banyak menggunakan murabaha? Apakah karena lebih menguntungkan atau ada alasan lain? Nah, kita akan bahas itu di selanjutnya. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan lagi. Kalau dari pembahasan tadi, jujur aku jadi kepikiran satu hal sih. Secara konsep, akad bagi hasil ini kan kelihatan keren ya. Bank dan nasabah sama-sama bekerja sama-sama berbagi keuntungan, bahkan sama-sama siap menghadapi resiko kalau usahanya lagi turun. Tapi kenyataannya justru pembiayaan yang paling banyak digunakan di bank syariah itu murabaha. Nah, ini yang bikin aku penasaran. Khadijah, kenapa ya bisa kayak gitu? Pertanyaan itu memang sering banget muncul, bahkan banyak mahasiswa yang awalnya mengira bank syariah lebih banyak menggunakan akad bagi hasil. Padahal faktanya pembiayaan murabaha justru lebih dominan. Tapi bukan berarti akad bagi hasil itu jelek ya. Ada beberapa alasan mengapa murabaha. Oke, kita bahas satu-satu deh. Alasan yang paling utamanya nih, apa ya kak? Pertama adalah soal kepastian. Kalau menggunakan akad murabaha, bank sudah tahu dari awal bahwa keuntungan akan diperoleh dan kapan pembayarannya selesai. Misalkan cicilan rumah selama 5 tahun. Dari awal bank sudah bisa menghitung berapa cicilan yang masuk tiap bulan. Jadi lebih mudah untuk mengatur arus kasnya. Berarti dari sisi bank semuanya lebih bisa diprediksi ya? Iya betul, karena bank juga punya tanggung jawab mengelola dana masyarakat yang dititipkan kepada mereka. Jadi mereka harus memastikan dana itu dikelola dengan hati-hati. Masuk akal sih, kalau akad bagi hasil kan hasilnya belum tentu sama setiap bulan. Nah itu dia, misalnya bulan ini usahanya ramai, keuntungannya besar, tapi bulan depan bisa aja penjualannya turun karena kondisi ekonominya atau persaingan usaha. Jadi pendapatan bank juga ikut berubah. Itu sebabnya sih pengelolaan itu lebih menantang. Selain soal kepastian, ada alasan lain gak ya kak? Maksudnya gimana tuh?
Misalnya kita punya usaha dan bekerja sama dengan bank menggunakan akad bagi hasil. Setiap bulan kita harus melaporkan nih keuntungan usahanya. Nah, bayangin kalau misal ada yang tidak jujur. Keuntungan itu sebenarnya 30 juta, tapi yang dilaporkan hanya 15 juta. Kalau begitu bagian keuntungan yang diterima bank itu otomatis jadi lebih kecil kan? Oh, jadi bank harus benar-benar percaya sama laporan yang diberikan nasabah ya? Nah, betul. Makanya dalam dunia perbankan ini ada istilah moral hazard. Sederhananya kalau ini kondisi ketika salah satu pihak itu bertindak tidak jujur karena masalah merasa pihak lain ini tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya. Kalau begitu berarti bank nggak bisa cuma duduk manis doang ya kak? Iya, nggak bisa. Bank itu harus rutin memantau perkembangan usaha karena mereka juga meminta laporan keuangan, melakukan evaluasi, bahkan kalau perlu itu bisa melakukan pengecekan ulang gitu. Semua itu tentu membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya ya. Pantas aja ya, berarti bukan karena bank syariah nggak mau pakai akad bagi hasil, tapi memang pengelolaannya lebih rumit. Betul sekali, kita juga harus memikirkan kebutuhan masyarakat. Beli rumah mungkin. Iya, beli rumah, kendaraan, motor, alat usaha, atau barang lainnya. Jarang ada orang datang ke bank langsung bilang, saya mau cari partner bisnis. Jadi kebutuhan masyarakat memang lebih banyak ke pembelian barang. Karena itu, murabahah menjadi akad yang paling cocok. Berarti bukan karena bank memilih murabahah semata-mata untuk mencari keuntungan ya? Bukan, faktor kebutuhan masyarakat juga sangat berpengaruh. Kalau kebutuhannya membeli rumah, tentu saja akad jual beli lebih sesuai. Kalau kebutuhannya modal usaha, baru akad bagi hasil lebih menjadi pilihan. Iya, Nah, berarti setiap akad punya tempatnya masing-masing ya? Betul, sebenarnya itu tujuan dari bank syariah ini bukan memilih akad mana sih yang paling bagus, tapi memilih akad yang paling sesuai dengan kebutuhan nasabahnya. Aku juga pernah dengar kalau bank syariah diawasi cukup ketat. Apakah itu juga berpengaruh ya kak? Iya, tentu saja. Bank syariah ini berada di bawah pengawasan regulator ini ya, seperti OJK dan Bank Indonesia. Jadi mereka harus menjaga kesehatan keuangan bank, menjaga dana nasabah, dan memastikan biayanya itu tetap aman. Karena itu mereka itu harus mempertimbangkan resiko sebelum memberi pembiayaan. Jadi sekarang mulai kelihatan ya gambaran besarnya, murabahah lebih banyak digunakan bukan karena akad bagi hasil kurang baik, tapi karena ada banyak pertimbangan mulai dari kebutuhan masyarakat, kepastian pembayaran, sampai pengelolaan resiko. iya tepat sekali. Kalau kita melihat dari sudut pandang bank, kebutuhan itu sebenarnya cukup masuk akal. Namun, tentu saja akad bagi hasil tetap memiliki peran yang sangat penting, terutama pada mendukung pelaku usaha dan UMKM. Nah, setelah ngobrol sampai di sini, masih ada satu pertanyaan yang sering muncul di masyarakat. Banyak orang bilang bank syariah itu sebenarnya sama aja dengan bank konvensional, cuman istilahnya aja yang beda. Apakah anggapan itu benar? Dan kalau kita bicara soal keadilan, sebenarnya akad mana yang lebih mencerminkan prinsip ekonomi Islam? Lumayan panjang, mulai dari apa itu murabahah, apa itu akad bagi hasil, sampai kenapa murabahah lebih banyak dipakai di bank syariah. Nah, sebelum kita tutup podcast ini, masih ada satu pertanyaan yang menurutku paling sering muncul di masyarakat. Mungkin teman-teman juga pernah dengar kali ya kalimat seperti ini. Bank syariah sama aja kok sama bank konvensional, cuman bunga diganti nama jadi margin. Jujur aja, dulu aku juga pernah dengar pendapat seperti ini. Nah, Khadijah, menurut kakak gimana sih menanggapi anggapan seperti itu? Iya betul banget, banyak pertanyaan itu yang memang sangat muncul. Kalau kita lihat sekilas, memang cicilan di bank syariah dan bank konvensional kadang terlihat mirip. Makanya banyak orang langsung menyimpulkan kalau keduanya sama. Padahal kalau kita pahami lebih dalam dan membedakannya bukan hanya cicilannya, tetapi cara bertransaksinya. Maksudnya cara transaksinya gimana tuh kak? Kalau di bank konvensional yang dipinjamkan adalah uang. Kalau bank memperoleh keuntungan dari bunga pinjaman tersebut. Sedangkan di murabahah, bank tidak meminjamkan uang.
Oh, jadi walaupun hasil akhirnya sama-sama dicicil di setiap bulannya, prosesnya memang berbeda ya? Ekonomi syariah, proses atau akad itu sangat penting karena Islam bukan tentang hanya melihat hasil akhirnya, tetapi juga melihat bagaimana transaksi itu dilakukan. Selama akadnya jelas, kedua belah pihak sama-sama setuju dan tidak mengandung riba maupun unsur yang dilarang, maka transaksi tersebut dianggap sesuai dengan prinsip syariah. Nah, tapi di sisi lain, aku juga pernah baca kalau ada yang mengkritik bank syariah, katanya bank syariah terlalu sering menggunakan murabahah, sehingga akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah kurang berkembang. Menurut Kanela nih, gimana nih tanggapan kakak? Menurutku sih kritik itu sah-sah aja ya. Justru kritik itu seperti bisa menjadi masukan supaya perbankan syariah itu terus berkembang. Emang sih saat ini murabahah ini masih jadi akad yang paling dominan, sementara akad bagi hasil ini porsinya lebih sedikit. Kalau menurut kakak, kenapa akad bagi hasil masih belum terlalu banyak digunakan? Karena menjalankan akad bagi hasil itu memang nggak mudah di sini. Bank itu harus benar-benar memahami usaha nasabah, harus melihat laporan keuangan, perkembangan bisnis, bahkan kadang ikut melakukan pendampingan. Kalau misalnya dibandingkan dengan murabahah, tentu prosesnya itu jauh lebih panjang. Makanya bank harus benar-benar selektif gitu. Berarti bukan karena bank syariah? Bukan, justru banyak bank syariah ini mendukung UMKM melalui pembiayaan bagi hasil. Hanya saja mereka juga harus menjaga dana masyarakat yang dititipkan kepada bank. Jadi harus ada keseimbangan nih antara mendukung pertumbuhan usaha dan menjaga keamanan dana nasabah itu sendiri gitu. Nah, sekarang kita masuk pertanyaan terakhir. Kalau menurut kakak berdua nih, sebenarnya akad mana yang lebih adil? Murabahah atau bagi hasil? Menurutku sebenarnya pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan memilih salah satu karena masing-masing akad itu dibuat untuk kebutuhan yang berbeda. Kalau kita ingin membeli rumah, kendaraan, atau barang lainnya, murabahah juga sangat tepat karena dari awal sudah jelas, harganya jelas. Kalau akad bagi hasil bagaimana tuh kak? Kalau bagi hasil, lebih cocok untuk orang-orang yang ingin mengembangkan usaha. Di sini, bank dan nasabah benar-benar menjadi partner. Kalau usahanya berkembang, keduanya sama-sama menikmati keuntungan. Kalau usahanya mengalami penurunan, keduanya juga ikut menanggung risiko. Makanya akad ini sering dianggap lebih mencerminkan semangat kerjasama dalam ekonomi Islam. Berarti sebenarnya bukan soal mana yang paling baik, tapi mana yang paling sesuai dengan kebutuhan kita ya? Iya, benar sekali. Kadang orang itu terlalu fokus membandingkan dua akad ini ya, padahal masing-masing ini punya fungsi yang berbeda. Murabahah cocok untuk pembelian barang, sedangkan mudharabah dan musyarakah ini lebih cocok untuk pengembangan usaha. Jadi semuanya saling melengkapi. Sebelum kita tutup podcast ini nih, aku mau minta satu pesan singkat dari masing-masing narasumber. Mungkin dimulai dari Khadijah dulu. Pesan aku sederhana, kalau ingin menggunakan layanan bank syariah, jangan hanya melihat dari besar kecilnya cicilan. Coba kita pahami akad yang digunakan, karena memahami akad akan membantu kita mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai nasabah. Dengan begitu, kita juga lebih yakin bahwa transaksi yang kita lakukan sesuai dengan prinsip syariah. Wih, terima kasih banyak nih kak. Selanjutnya nih, kalau dari Kanela bagaimana kak? Harapan aku, semoga semakin banyak masyarakat itu yang mau belajar tentang ekonomi syariah. Karena ternyata konsepnya itu tidak serumit yang kita bayangkan. Justru banyak nilai yang bisa kita pelajari seperti kejujuran, transparansi, saling percaya, dan berbagai resiko secara adil. Semoga kedepannya bank syariah juga semakin berkembang dan bisa memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Oke banget tuh. Wah, gak kerasa nih, kita udah sampai di penghujung podcast. Seru banget ya obrolan hari ini. Kalau boleh aku rangkum sedikit, hari ini kita belajar kalau murabahah adalah akad jual beli dengan keuntungan berupa margin yang sudah disepakati dari awal. Sedangkan mudharabah dan musyarakah adalah akad kerjasama usaha yang menggunakan sistem bagi hasil atau nisbah, sehingga keuntungan yang diterima tergantung pada hasil usahanya.
kita juga jadi tahu kenapa murabahah lebih banyak digunakan di bank syariah. Ternyata bukan karena akad bagi hasil kurang baik, tetapi karena ada banyak pertimbangan mulai dari kebutuhan masyarakat, pengelolaan resiko, hingga tanggung jawab bank dan menjaga dana nasabah. Yang paling penting jangan langsung menyimpulkan kalau bank syariah sama dengan bank konvensional. Hanya karena sama-sama ada cicilan, ada perbedaan mendasar dari sisi akad, mekanisme, transaksi, dan prinsip yang digunakan. Semoga obrolan hari ini kita bisa menambah wawasan dan membuat kita lebih paham tentang bagaimana sistem perbankan syariah kerja. Terima kasih banyak untuk Khadijah dan Kanela yang sudah berbagi ilmu hari ini. Sama-sama Kak Lilis, terima kasih juga sudah mengundang kami. Semoga podcast ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan tentunya terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengar Syariah Corner sampai selesai. Saya Lilis bersama narasumber saya, Dijah dan Nela. Kita pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di podcast Syariah Corner berikutnya. Bye-bye.